Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk yang besar dan terus bertambah, menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 275,7 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,1% per tahun. Pertumbuhan penduduk yang pesat ini tentunya akan berdampak pada peningkatan permintaan pangan, terutama sumber protein hewani yang bergizi. Produksi daging sapi potong di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 437,67 ribu ton, sedangkan konsumsi nasional diperkirakan mencapai 745,96 ribu ton, sehingga masih terjadi defisit daging sebesar 275,95 ribu ton. Ketidakseimbangan antara laju produksi daging sapi dengan laju konsumsinya menyebabkan ketergantungan Indonesia pada daging sapi impor. Pada tahun 2023, volume impor daging sapi Indonesia mengalami kenaikan sebesar 5,67% dari tahun sebelumnya, yakni mengalami kenaikan dari 225,65 ribu ton menjadi 238,43 ribu ton. Kondisi ini berbeda dengan era tahun 70-an, ketika Indonesia menjadi negara pengekspor sapi. Tahun 1978 adalah tahun terakhir Indonesia mampu mengekspor sapi potong. Jumlahnya hanya 400 ekor saja. Sejak saat itu peternakan rakyat lebih banyak memasok kebutuhan daging dalam negeri. Dan keran impor daging dari Australia mulai dibuka. Menurut catatan Badan Pusat Statistik, ekspor sapi potong pada tahun 1968 sebanyak 34.541 ekor. Jumlah ini naik menjadi 72.490 ekor pada tahun 1970. Upaya pencapaian swasembada pangan mengalami dinamika dari waktu ke waktu. Terdapat berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk dalam sistem distribusi dan impor sapi dan daging sapi yang masih belum tertata dengan baik. Pengangkutan ternak sering dilakukan untuk proses perdagangan dan untuk melakukan pemindahan atau distribusi ternak dari satu wilayah ke wilayah lain. Setiap tahunnya, terdapat ribuan ternak yang didistribusikan dari dan ke berbagai wilayah di Indonesia. Transportasi truk dan kapal merupakan salah satu metode transportasi yang umum digunakan untuk pengangkutan ternak, khususnya ternak ruminansia. Pada proses pengangkutan, ternak seringkali mengalami ketidaknyamanan akibat jumlah ternak melebihi kapasitas. Tidak jarang juga ternak saling berjatuhan bahkan sampai terinjak oleh ternak lain. Hal tersebut menyebabkan ternak mengalami luka pada tubuh. Selain itu, adanya goncangan selama perjalanan, interaksi antara ternak, dan gangguan lain seperti masuknya benda asing seperti batu, kayu, atau benda asing lainnya ke dalam moda transportasi dapat menyebabkan luka. Sapi yang mengalami stres akan mudah sakit karena nafsu makan berkurang setelah proses distribusi, dan apabila belum dapat beradaptasi dengan lingkungan baru, dapat memicu kematian saat sampai di lokasi tujuan. Ternak sapi sangat mudah terkena luka atau sayatan karena bulunya yang pendek dan halus, tidak seperti domba yang memiliki bulu panjang dan tebal. Luka pada kulit seringkali dianggap ringan, padahal luka merupakan tahap awal terjadinya infeksi. Kesehatan ternak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan usaha peternakan sapi potong. Penyakit luka yang menyerang ternak diketahui dapat menurunkan pembentukan daging serta produktivitas ternak karena gangguan penyerapan nutrisi. Seiring perkembangan teknologi, masyarakat berlomba-lomba untuk menciptakan suatu inovasi yang bermanfaat di masa depan. Begitu juga di bidang kesehatan. Bermacam variasi obat-obatan diciptakan untuk menunjang kesehatan, baik manusia maupun hewan. Berdasarkan permasalahan tersebut,
Kami dari tim Universitas Pajajaran memberikan suatu inovasi, yaitu Deodotan. salep organik berbahan dasar daun bandotan dan kunyit untuk mengobati luka luar pada ternak sapi potong. Bandotan dengan nama ilmiah Ageratum conizales merupakan salah satu tanaman kuno dari Amerika tropis dan bisa hidup di ladang tandus, padang rumput, pinggiran jalan dan kebun, serta sebagai tanaman semusim. Kandungan utama dalam daun bandotan yaitu senyawa flavonoid, alkaloid, terpenoid, dan fenol yang dapat berfungsi sebagai antibakteri. Selain senyawa tersebut, daun bandotan juga mengandung tanin yang bermanfaat sebagai pengobatan luka. Daun bandotan berpotensi dapat meningkatkan sintesis kolagen, mempercepat penyembuhan luka, dan meningkatkan proliferasi sel. Sehingga daun bandotan sangat cocok sebagai bahan antibakteri terapi penyembuhan luka kulit. Pemanfaatan bahan antibakteri alami juga dapat mengurangi permasalahan lingkungan akibat bahan kimia sintetik. Sifat antibakterinya yang terdapat pada daun bandotan dapat digunakan sebagai obat untuk luka luar pada ternak ruminansia. Kandungan senyawa kurkumin yang terdapat pada kunyit bermanfaat sebagai antiinflamasi dan antimikroba pada penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka melalui 3 tahapan, yaitu tahap inflamasi, proliferasi, dan tahap maturasi. Tahap inflamasi merupakan tahapan pembekuan pada darah untuk menyumbat darah keluar lebih banyak. Pembekuan darah disebabkan oleh beberapa faktor, seperti fibrinogen dan protrombin. Tahap proliferasi merupakan tahapan penyatuan luka oleh fibroblas yang mensintesis kolagen. Tahap terakhir adalah tahap maturasi. Tahap maturasi merupakan tahap remodeling struktur pada jaringan kulit yang digantikan dengan jaringan kulit yang lebih kuat. Peran produk bandotan adalah untuk mempercepat tahap inflamasi dan pembusukan yang disertai dengan abses. Pembusukan yang disertai dengan abses dapat terjadi ketika luka tidak ditangani dengan benar. Salep bandotan mengandung kurkumin yang dapat mempercepat siklus penyembuhan dan mematikan bakteri. Kurkumin yang terkandung dalam kunyit dapat mencegah terjadinya infeksi akibat bakteri, serta dapat mempercepat laju dari proses penyembuhan luka. Pembuatan ekstrak daun bandotan dan kunyit. Daun bandotan dan kunyit yang digunakan adalah daun yang hijau. Daun bandotan dan kunyit segar yang telah dipetik dipisahkan dari batangnya lalu dibersihkan dari kotoran. Dicuci dengan air sampai bersih dan ditiriskan. Setelah ditiriskan, daun bandotan dan kunyit dipotong-potong, lalu daun bandotan dan kunyit tersebut dikeringkan dengan menggunakan sinar matahari langsung. Pembuatan ekstrak ini menggunakan cara sonikasi, yaitu dengan cara memasukkan daun bandotan dan kunyit ke dalam toples kecil. Kemudian ditambahkan etanol 70% sebagai pelarut dan diaduk hingga larut. Kemudian dimasukkan dalam alat ultrasonic cleaning bed dengan frekuensi 42 kHz selama 1 jam. Selanjutnya disaring menggunakan kain saring sehingga mendapatkan filtrat. Filtrat yang diperoleh ditampung dalam toples. Untuk selanjutnya dipekatkan dengan menggunakan alat rotatory evaporator sampai diperoleh ekstrak etanol kental. Ekstrak yang diperoleh diuapkan dengan menggunakan alat rotatory evaporator pada suhu 700 derajat Celcius. Proses ini bertujuan untuk menguapkan etanol sehingga diperoleh ekstrak yang kental dari daun bandotan dan kunyit. Proses pembuatan salep ekstrak daun bandotan dan kunyit menggunakan basis Adept Lanai dan Vaseline album. Daun bandotan dan kunyit yang dibutuhkan
sesuai dengan formulasi salep masing-masing ekstrak 50%. Kemudian digerus dalam mortar hingga homogen. Penggunaan dan banutan yang dikombinasikan dengan kunyit dapat mempercepat luka luar pada ternak. Selain itu, obat luka luar di banutan ini cenderung lebih aman dan tidak menyebabkan iritasi karena bahan utamanya terbuat dari bahan organik.